Duka cita semakin dalam ketika nyawa manusia menjadi mainan dalam sebuah demokrasi. Kita berduka atas meninggalnya salah satu relawan Ganjar Pranowo dan luka-luka teraniaya rekan-rekan yang lain. Saya cukup prihatin melihat dinamika demokrasi yang terjadi saat ini, bahwa tampaknya kita akan memasuki sebuah era di mana kekerasan akan menjadi kebiasaan di dalam demokrasi. Semua demi kepentingan politik kelompok-kelompok yang sedang berkuasa. Lebih memprihatinkan lagi bahwa hilangnya nyawa manusia telah disyukuri oleh orang-orang atau kelompok tertentu. Saya bertanya-tanya, di mana nalar hati dan kemanusiaan dari pihak-pihak yang mengirimkan karangan bunga di asrama TNI Boyolali, di mana mereka adalah para pelaku terhadap penganiayaan relawan Ganjar, terlepas dari apa yang menjadi motifnya. Motif ringan, yaitu knalpot brong, knalpot berisik. Saya pun secara pribadi tidak suka dengan kebisingan oleh knalpot-knalpot seperti itu. Tetapi yang mau saya soroti adalah hilangnya nyawa manusia bahkan telah disyukuri oleh orang-orang atau kelompok tertentu hanya karena politik. Mereka berbondong-bondong mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku penganiayaan. Mereka adalah oknum yang kebetulan mereka sedang berprofesi sebagai tentara. Saya yakin itu bukan tindakan dari kesatuan. Tetapi oknum-oknum ini memang kita mengakui banyak juga tentara yang sok jago. Banyak yang malah lebih preman dari preman. Tetapi saya percaya masih jauh lebih banyak tentara yang lebih manusiawi dan mereka pengabdi terhadap negara. Tetapi yang mau kita bicarakan sekarang bukan tentang tentaranya, bukan tentang apa yang mereka lakukan penganiayaannya. Saya mau bicara tentang sadisme yang kemudian muncul di dalam pikiran, di dalam hati manusia-manusia sekarang di negara kita karena politik. Bayangkan, ada orang yang bersyukur, berterima kasih atas hilangnya nyawa orang. Satu orang meninggal tetapi orang beramai-ramai mengirimkan karangan bunga bentuk dukungan. Gila negara kita ini. Demokrasi macam apa yang mau kita lakoni di dalam negara ini? Sementara di pihak lain ada juga masyarakat sekelompok orang yang mengirimkan membawa bunga-bunga kecil sebagai bentuk keprihatinan, kesedihan, kedukaan terhadap korban. Sebrutal inikah sekarang demokrasi kita? Hingga nyawa manusia pun dianggap candaan dan boleh disyukuri ketika orang mati karena beda pilihan dan beda dukungan politik. Rusak negara kita. Kerusakan ini saya pikir dan saya duga akan terus menjadi-jadi. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Apakah karena anak Jokowi menjadi salah satu kontestan dalam Pilpres ini? Sehingga semua seperti harus mati-matian memenangkan mereka satu putaran. Dan salah satu penyebab yang saya lihat bahwa keyakinan, narasi, propaganda politik yang selalu dibangun bahwa ini satu putaran membuat mereka ingin menghalalkan segala cara. Demokrasi kita semakin rusak. Saya prihatin ketika nyawa manusia menjadi bahan mainan candaan, ketika beda pilihan politik. Siapapun yang menjadi korban, harusnya kita prihatin bahwa demokrasi tidak boleh menelan korban nyawa. Siapapun, apapun alasan manusia meninggal, kita tidak boleh syukuri. Kita harus berduka bersedih. Tetapi yang terjadi sekarang, demokrasi yang kita lakoni 2024 ini telah membuat kita kehilangan nalar, kehilangan hati kemanusiaan. Kita mensyukuri orang yang mati, meninggal karena penganiayaan. Brutal sekali demokrasi kita saat ini. Saya prihatin. Saya prihatin, semoga Pak Jokowi melihat ini sebagai sebuah dinamika yang harus dihentikan. Saya ingin Pak Jokowi menjadi manusia yang kembali netral, normal dalam berpolitik. Apabila ketidaknetralan itu terus dilanjutkan, maka semua jajaran yang berada di bawah koordinasi kepresidenan tentu tidak akan netral. Omong kosong,
omong kosong, dan mungkin nyawa akan terus berguguran hanya karena demokrasi. Pak Jokowi, ini tanggung jawab Anda. Pak Jokowi, ini adalah beban Anda. Kalau memang sudah tidak siap untuk memimpin bangsa ini, Bapak saya harap, saya minta mundur saja. Biar Pak Ma'ruf Amin yang memimpin negara ini sampai demokrasi selesai kita lakoni.